cek dulu apakah eh, ternyata sudah nggak harus dikontrol lagi atau gimana gitu kan. Biasanya ada surat kontrol Kak. Kak Ada yang Bunda nanya lagi Nur Sofyan. Oh ya, lanjut. Nah, sudah aku dulu ya, Mbak ya. Oke. udah dua ya, udah dua ya. Kak Nur, iya, Kak Nur Sofyan 88. Kalau BPJS Mandiri tunggakan sudah dibayar apa langsung bisa digunakan? Bisa Kak, bisa digunakan. Cuman kita mau ngingetin kalau misalnya ada peserta JKN yang menunggak pembayaran iuran, itu akan ada denda pelayanan. Denda pelayanan itu formulanya adalah 5% dikali jumlah bulan tertunggak dikali biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Denda pelayanan ini muncul apabila digunakan di rumah sakit rawat inap. Kalau misalnya rawat jalan enggak. Kalau rawat inap dia muncul nanti. Kalau di Paskes 1 pun dia enggak muncul. Yang muncul ketika digunakan rawat inap aja. Oke, lanjut Mbak Evi. Oke Kak Bunda Bocil, apa syarat keluar dari BPJS Mandiri? Mau kemana Kak Bunda Bocil? Untuk peserta JKN itu wajib setiap seluruh penduduk Indonesia. Jadi kalau mau beralih kemungkinan bisa Kak. Misalkan Kakak dari Mandiri mau ke pegawai itu bisa. Dari Mandiri mau ke bantuan pemerintah itu bisa. Tapi kalau mau di nonaktif kan, mohon maaf nggak bisa Kak. Terus Kak Mayu udah kejawab, kalau mau pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kalau FKTP-nya mau pindah ke dokter pribadi bisa nggak? Bisa Kak Nur Sofyan. Dipastikan dokter pribadi tersebut sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan ya Kak. Jadi bisa pindah pasca sesuai dengan keinginan peserta. Namun dipastikan sudah 3 bulan terdaftar di Vaskes yang lama baru bisa pindah ke Vaskes yang baru. Itu Kak Nur Sofyan M88. Oke Nil. Mbak Evi, aku mau nanya ke Mbak Evi malah. Ada dari Kak Vera Mel. Ada surat kontrolnya. Kontrol ke 1 disuruh minta rujukan dulu ke Vaskes 1. Tapi pas kontrol kedua kok enggak. Nah, itu gimana Mbak Evi? Ada surat kontrolnya. Vera Mel. Ya. Kontrol ke 1 disuruh minta rujukan. Iya. Pas kontrol kedua enggak. Kontrol kedua tuh pada setelah ya Kak atau gimana? Kalau kontrol pertama itu memang harus ada. Kontrol pertama itu biasanya sudah ada surat kontrol dari surat kontrol pada saat lanap. Nah, kontrol kedua memang harus ada rujukan. Nah, yang ngebedain kontrol 1 sama kontrol 2 ini apa Kak? Seharusnya kontrol pertama itu sudah dapat rujukan kontrol pada saat habis ranap ya Nil ya. Nah, kontrol kedua yang kita rujukan awal dulu dari Vaskes pertama baru ke Vaskes lanjutan. Ya, betul. Gitu Kak, Caramel. Kak, saya mau Oke, ini ada dari Kak Nur Sofyan 88 nanya lagi caranya daftar mana sih muncul? Ya udah dulu Mbak ya. Aku ya Mbak ya. Aku atau Mbak? Oh ini ya. Mbak, Apa namanya? Mana tadi hilang deh. Iya. Oh ini Kak April, Kak anakku mau pindah Vaskes tiba-tiba di BPJS Binjai Medan disuruh download, saya kan kurang ngerti gimana caranya. Oh dari aplikasi Play Store atau App Store ada Kak aplikasi namanya Mobile JKN, nanti bisa ngedaftarin, ikutin aja panduan yang ada di aplikasi kalau kita mau mendaftar. Kemudian tadi ada yang nanya gimana caranya pindah Vaskes ya. Pindah Vaskes bisa melalui aplikasi Mobile JKN di menu perubahan data peserta. Kemudian nanti di paling bawahnya ada menu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah itu ini ganti, nanti dipilih aja mau di provinsi, kota, kabupaten atau kecamatan yang mana, nanti ada pilihan Vaskesnya. Atau kalau misalnya nggak melalui Mobile JKN bisa datang ke kantor, atau kalau nggak bisa datang ke kantor bisa melalui WA, WhatsApp di nomor 0811 8165 165 di atas kepalanya Mbak Evi tuh. Atau bisa juga melalui care center. Care center tuh di sebelah kanannya Mbak Evi juga tuh di 165. Atau bisa juga melalui mobil BPJS keliling kalau ketemu mobilnya. Biasanya mobil BPJS keliling itu menyasar di tempat-tempat keramaian.
Bisa di pasar, kecamatan, atau di apa namanya alun-alun, kurang lebih kayak gitu. Tapi jadwalnya berbeda-beda dan keliling terus. Namanya juga BPJS keliling ya Mbak Evi ya. Oke, lanjut Mbak Evi. Mazlina, kan saya mau menonaktifkan BPJS kesehatan karena kerja di LM luar negeri ya, tapi statusnya nonaktif karena premi gimana kak? Boleh kak, kakak nanti ke Pandawa, pilih yang administrasi itu ada penonaktifan peserta luar negeri. Dinonaktifkan aja kak, daripada nanti tagihannya muncul, sedangkan kakak sudah berada di luar negeri. Dinonaktifkan aja kak. Kak April, mana Kak April, mana maaf ya Kak April. Saya datang ke kantor masih disuruh download itu gimana? Mau pindah vaskes punya anaknya Kak. Kenapa bisa sih Kak? Sebenarnya pindah vaskes itu lewat aplikasi biar memudahkan anaknya di sana ya Kak. Karena kan anaknya di Binjai, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang di Binjai yang terdekat dengan tempat tinggal anaknya apa? Jadi disarankan saja kalau memang anaknya sudah besar, sudah memiliki Android sendiri, disarankan aja anaknya untuk download aplikasi kak. Download aplikasi itu ada di Play Store. Aplikasi namanya Mobile JKN. Nah, pada saat tampilan awal itu ada daftar masuk sama lupa password. Kakak pilih yang daftar kak. Nanti di daftar diverifikasi gampang kok kak. Daftarnya hanya butuh nomor induk kependudukan, tanggal lahir, sama isi captcha. Sudah Kak April. Nanti tinggal pilih untuk ubah vaskes perubahan data. Itu Kak April. Kak Ondem, kalau ikut rehab terus bayar 1 bulan rehab, apakah sudah bisa aktif? Enggak Kak. Jadi rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Peserta bisa melakukan pembayaran dengan dicicil, bukan berarti langsung aktif. Keaktifannya, kartunya akan langsung aktif bila seluruh cicilan tunggakannya sudah lunas, Kak. Jadi bukan berarti bayar 1 kali rekap langsung bisa aktif ya, Kak. Mohon maaf, tidak bisa. Jadi harus dilunaskan terlebih dahulu seluruh tunggakannya ataupun cicilannya, nanti baru bisa aktif. Gitu, Kak Oden. Lanjut, Nil. Oke, dari ini ada Kak Anita Big Size. Kak, kalau dari Mandiri mau ke PBI gimana caranya? Kalau dari Mandiri ke PBI itu bisa didaftarkan eh, ke dinas sosial terdekat ya. Jadi bisa dengan melampirkan KK, surat keterangan tidak mampu, dan KTP. Nanti dari dinas sosial yang akan melakukan pendaftaran. Baik itu apakah dia dari PBD ataupun APBN. Kalau dia APBN, ya berarti urusannya ke Kementerian Sosial. Nanti masuk ke SK Kemensos terlebih dahulu. Kalau dari APBD, nanti ngeliat kuota, kekuatan anggaran dari APBD. Terus Bazlina harus bayar dulu premi yang belum dibayarnya ya Kak. Ini tadi pertanyaan yang mana ya Bazlina? Mas Lina tadi ini dia mau rubah visa anggota keluarga. Udah nikah dulu sebelumnya gabung sama orang tua. Udah kejawab tuh itu. Oh udah kejawab ya. Harus dibayar ya. Oke. Baik, Lanjut teman-teman Mbak untuk Evi. informasi kami les sampai jam 12.00. Nanti boleh kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh DM kami juga ya, bisa DM ke JKM Tabu Muli atau DM ke JKM Babang. Insya Allah bisa kami jawab. Ya, Eh, Kak April usia 7 tahun. Oh, anaknya udah masih kecil ya Kak. Ya sih Kak mau pindah atau boleh Kak, kalau atau Kak April boleh Kak April DM saya aja Kak April, nanti saya bantu untuk cara login ataupun daftar ke aplikasi Mobile kayaknya Kak April. Mantep banget ya. Ya soalnya anaknya usianya Iya, 7 pelayan tahun terima Kak. banget bantuin sama Mbak Evi. Yes. Oh iya. Kak Nur Sofyan, tadi udah kejawab ya Kak Sofyan, mau verifikasi di Mobile JKN tapi nomor handphonenya. Bisa tinggal rubah nomor handphone Kak di 0811 8165 165 ke Pandawa. Ini nomor kontaknya yang di atas kepala saya. Tinggal nanti ubah nomor handphone sama rubah alamat email kalau memang sudah ganti. Kemudian nanti kakak tinggal login menggunakan uh,
user dan password, nanti kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat sesuai yang diganti. Nah, Mana ini ya? ada Kak Nur Sofian 88 lagi nih, Kak. Mbak Evi nanya, mau Iya. verifikasi di mobile JKN tapi nomor HP-nya sudah ganti. Gimana caranya ganti nomor HP di mobile JKN? Itu bisa ganti di menu perubahan data peserta tadi, Kak. Ah, Jadi di menu perubahan peserta iya. itu bisa ngubah nomor handphone, bisa mengubah email. Tadi ada yang nanya juga bagaimana cara ngubah email. Terus ada bisa ganti fase ke 1, bisa turun kelas atau naik kelas, perubahan kelas juga bisa dari aplikasi Mobile JKN di fitur perubahan data peserta. Kayak gitu ya Kak Nur ya. Lanjut Mbak Evi. Iya. Kak, DM ke Kak Afil, DM ke TikTok Kak, DM ke TikTok. Kakak tinggal chat pribadi gitu Kak. Kayak kita ibarat chat pribadi ke teman ya. Oh, ini nih, ada yang unik lagi nih, Kak Vanessa Altika. Udah BPJS Mandiri, terus dia lagi ke pemerintah. Padahal nggak mau pindah. Nah, Alhamdulillah, Kak, termasuk menolong orang yang mampu. Tinggal dilaporkan aja, Kak, ke kanal layanan BPJS Kesehatan. Bisa pakai Pandawa, atau bisa ke kanal layanan administrasi lainnya. Tinggal beralih aja ke peserta yang mandiri. Nanti dari yang bantuan pemerintah, dia notifkan, dialihkanlah ke yang mandiri, Kak. Karena memang yang bantuan pemerintah itu verifikasi, validasinya langsung dari dinas tersebut, Kak. Bukan BPJS Kesehatan. Ya, benar Kak April. Kak Fatia, aku daftar JKN yang muncul cuma nama suami doang. Kenapa ya, Kak? Kemungkinan beda segmen, Kak. Misalnya nih, Kak Fatia terdaftar sebagai segmen bantuan pemerintah. Sedangkan si suami terdaftar segmen yang dari bayar. Itu beda segmen, Kak. Nggak bisa digabung. Jadi pada saat login aplikasi Mobile JK-nya, yang muncul sesuai dengan data peserta yang terdaftar. Itu, Kak. Oh ini ada yang Makanya lanjut nih kayaknya ada apa pemahaman lain nih kayaknya. Mau mana? verifikasi di mobile JKN tapi nomor HP-nya udah diganti. Oh ini kayaknya baru mau masuk mobile JKN ya. Jadi bisa diganti juga kalau misalnya mau ganti nomor HP, mau ganti email melalui aplikasi, bukan aplikasi sih, nomor WhatsApp di nomor 08 11 8165 165 dari fitur administrasi itu bisa melakukan penggantian nomor HP dan email Kak. Kayak gitu ya Kak ya. Terus sama tadi ada yang nanya dari Kak Batslina juga. Kurang lebih kayaknya pertanyaannya syarat nonaktif BPJS karena kuliah di luar negeri. Hmm, Nah, itu bisa melampirkan KK, KTP, dan visa ya. Karena di visa itu kan tertera visa pelajar atau visa pekerja. Nanti bisa dinonaktifin sementara karena sedang hmm. berada di luar negeri. Jadi nggak perlu lagi bayar iurannya. Iya, kalau kayak gitu. Oke, lanjut Mbak Evi. Kak, Kak Alfa, Kak tunggakan BPJS bisa bayar bertahap nggak? Bisa Kak, ikut aja program rehab. Ini Kak, di aplikasi mobile JKN itu ada fitur rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi dicicil mulai dari 2 bulan sampai dengan maksimal kalau yang sudah beralih segmen 36 bulan ataupun 12 bulan. Nah, kakak bisa mencicil sesuai dengan kemampuan kakak. Sampai nanti cicilan lunas, baru sertifikat pesertanya bisa aktif. Kak Alfa. Kemudian Kak Eja 29. Kak, nah saya sudah masuk ke BPJS, belum aktif. Cara aktifnya gimana? Kak Eja terdaftar sebagai peserta yang bayar atau bantuan pemerintah, Kak? Kalau yang bayar sesuai dengan tanggal pembayaran. Tapi yang kalau pemerintah diaktifkan, biasanya langsung diaktifkan pemerintah, biasanya langsung aktif, Kak. Tidak ada masa tunggu kalau yang bantuan pemerintah. Terus Kak Wage Grup, kalau BPJS selama nggak dibayar, kalau mau bayar boleh bertahap. Tidak kejawab ya Kak Wage Grup, bisa Kak. Oke, lanjut ya. Oke, dari Bunda Yayu Shop. Bunda Yayu Shop, oke, keranjang kuningnya. Oke. Saya selalu gagal kalau mau daftar isi nomor HP. Katanya nomor HP Anda sudah terdaftar. Itu bagaimana solusinya? Eh, kalau biasanya pengalaman yang di sini ya kak ya, biasanya nomor HP itu sudah dipakai satu keluarga di keluarga yang lain anggaplah ya. Nah bisa
ajukan dengan nomor HP yang lain aja dulu Kak, Kak Bunda Yayu Shop. Tadi Yura tadi udah belum ya Kak Yura ya? Kak nomor yang dulu nggak aktif terus emailnya lupa gimana? Bisa dilakukan perubahan data peserta melalui WhatsApp Pandawa ya kayak di 081181651165. Nanti ada menu untuk ubah data peserta, ubah email, ubah nomor HP di situ bisa Kak.